Assalamualaikum Bu Tias. Mohon maaf mengganggu sebentar. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Tias. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dia sebagai seorang pemimpin sering menghadapi adanya suatu kasus yang beragam. Cara saya mengidentifikasi kasus tersebut memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kebutuhan pribadi atau umum, rasa keadilan atau kasihan, kebenaran atau kesetiaan, dan kepentingan jangka pendek atau jangka panjang. Jadi di sini sudah sesuai dengan 4 paradigma ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Pengambilan keputusan kasus dilema etika akan mempertimbangkan kebaikan orang banyak atau berbasis pada hasil akhir, menjunjung tinggi nilai-nilai dalam diri atau berbasis peraturan, dan melakukan yang harapan orang atau kita kenal dengan rasa peduli sehingga dapat menentukan keputusan yang paling baik. Jadi di sini sudah hubungan dengan 3 prinsip tadi ya Bu ya. Sedangkan langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengambil keputusan, pertama, saya akan mencari penyebabnya terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan fakta, menentukan siapa yang terlibat, mengadakan diskusi atau kolaborasi dengan Dewan Guru, menganalisis benar atau salahnya, kemudian membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan direfleksi, yaitu keputusan yang telah dibuat tadi ditinjau kembali sehingga keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang tepat. Jadi keputusan yang telah langkah-langkahnya tadi Ibu sudah menjalankan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Sedangkan hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat mendesak atau tidaknya. Kita ajak musyawarah pihak-pihak yang punya kasus tersebut, kita cari alternatif bersama yang tentunya harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi di sini masalah tersebut itu bisa diselesaikan dengan kekeluargaan ya Bu ya. Sedangkan hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin ada salah satu pihak yang tidak bisa menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan tadi itu menjadi sebuah tantangan bagi kami. Karena memang sesuatu keputusan yang sudah disepakati itu memang harus dijalankan ya Bu ya. Nah, Oke. Sekarang apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? kalau pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus tersebut. Prioritas kasus mana itu yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari kasus jenisnya, jenis kasusnya, dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya. Intinya kita melihat kasusnya terlebih dahulu. Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan semua warga sekolah, kemudian pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin itu juga menjadi faktor yang mempermudah dan membantu kami dalam mengambil keputusan. Luar biasa ya Bu ya. Jadi ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Kita sadar bahwa sebagai manusia itu ternyata tidak luput dari suatu masalah. Sebaik-baik manusia, tetapi mampu menyelesaikan
masalah secepatnya dan mau memperbaiki masalah pengambilan sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian-pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Terima kasih Bu atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya sampaikan ke Bu Lina. Silakan. Ini ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema moral, kami memandang dari kebutuhan pribadi atau umum, kemudian rasa keadilan atau kasihan, kebenaran atau kesetiaan, dan kepentingan jangka pendek atau jangka panjang. Sementara jika keduanya benar dan salah itu sudah jelas. Ya. Pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Dilema etika sering membuat kita sulit mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil berdasarkan kebaikan orang banyak atau berbasis pada hasil akhir, menjunjung tinggi nilai-nilai dalam diri atau berbasis peraturan, dan melakukan yang diharapkan orang atau kita kenal dengan rasa adil, sehingga dapat menentukan keputusan yang paling baik. Jadi di sini intinya keputusan tadi bisa diterima oleh semua pihak. Iya, betul. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah yang biasa kami lakukan yaitu pertama mengumpulkan fakta yang terjadi, kemudian menentukan siapa yang terlibat, lalu menganalisis benar atau salahnya, menguji kebenarannya tadi, dan menggali dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Kemudian kita membuat alternatif solusi kreatif dan inovatif, dan dari solusi-solusi itu kemudian dipertimbangkan. Sekiranya sudah sesuai, baru kita membuat suatu keputusan. Dan tentunya kita juga harus bermusyawarah. Terakhir, tidak lupa juga melakukan refleksi terhadap keputusan yang diambil. Jadi setiap habis memberi keputusan selalu memberikan refleksi, begitu ya Bu ya? Karena untuk melihat itu sudah keputusan yang terbaik. Sekarang pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah terlebih dahulu dilakukan dari hati ke hati, dengan kekeluargaan, dan berkolaborasi dengan warga sekolah, sehingga kita dapat menentukan pengambilan alternatif solusi yang terbaik diterima oleh semua pihak, dan tentu saja tidak ada yang dirugikan. Jadi di sini memang kita harus saling kerjasama ya Bu ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama pentingnya, tetapi harus ada yang didahulukan. Ini yang lebih penting lagi adalah agar keputusan itu tidak merugikan. Jadi sama-sama diuntungkan, itu ya Bu ya. Oke, sekarang apakah Ibu memiliki sebuah tata loka atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Baik, pengambilan keputusan dalam dilema etika selama ini tidak ada jadwal khusus. Akan tetapi mempertimbangkan dengan kasus yang dihadapi. Apabila perlu menyikapi yang khusus,
maka ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan musyawarah dengan warga sekolah, baik secara formal maupun non formal. Jadi di sini disesuaikan dengan kasusnya lebih dahulu ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah? Faktor yang mempermudah pengambilan keputusan ini adalah teman guru. Jadi saling mendukung dari semua warga sekolah. Ketika ada kasus tertentu, maka langsung diselesaikan dengan baik-baik agar tidak berkepanjangan dan tentu saja mengedepankan musyawarah atau kekeluargaan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang diambil dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan kita harus berhati-hati, harus banyak-banyak belajar, menerima keputusan dengan bijaksana, dengan memperhatikan kebaikan untuk orang banyak, lalu menjunjung tinggi peraturan dan rasa peduli sehingga dapat menentukan keputusan yang terbaik. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memberi refleksi dari wawancara yang telah saya lakukan. Kesimpulan dan refleksi yang dapat saya ambil setelah melakukan wawancara dengan kedua kepala sekolah, yaitu Ibu Apritias Rahmawati dari SD Negeri 30 Harjo dan Ibu Rina Patmawati dari SD Negeri 1 Siono Harjo dalam mengidentifikasi pengambilan keputusan dan langkah-langkah atau prosedur pengambilan keputusan dalam dilema etika sudah sangat baik karena sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Dari wawancara tersebut juga terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan yang sangat terlihat adalah penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Sedangkan perbedaannya adalah pendekatan dalam penyelesaian kasusnya. Rencana pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika sesuai hasil wawancara adalah dengan melakukan penyelesaian secara langsung supaya tidak menjadi kasus yang berkepanjangan. Selain itu, diadakan penjadwalan yang terperinci apabila kasus tersebut memerlukan waktu dan penanganan khusus dengan kolaborasi dan musyawarah dengan semua warga sekolah dan pihak terkait. Demi mendapatkan solusi terbaik dan tidak ada yang dirugikan, serta melakukan refleksi untuk setiap keputusan yang diambil. Terakhir, apabila kasus dilema etika ini terjadi pada saya dengan murid atau teman sejawat, saya akan menyelesaikan secara langsung dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan supaya bisa memperoleh solusi terbaik dan tidak merugikan semua yang terlibat. Selain itu juga, dalam pengambilan keputusan, saya akan menerapkan teknik inquiry apresiatif menggunakan konsep bagja yang berarti buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dan penyelesaian kreatif yang akan diambil dengan pendekatan coaching alur tirta dengan tetap mengedepankan budaya positif. Dan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.